Meeting Max Broker, we're the ones you can trust, yeah, we're the real deal. Meeting Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Meeting Max Broker. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Vincent di Dynamics Trading Room. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan Bollinger Bands dipadukan dengan moving average. Pastinya Bollinger Bands ini banyak sekali cara penggunaannya, ya. Cara penggunaannya, cara bacanya itu banyak sekali. Cuman di sini saya akan membacakan bagaimana penggabungan Bollinger Bands dengan moving average ala Coach Vincent. Oke, langsung aja kita ke chart. Di sini saya udah menyiapkan Bollinger Bands dan moving average ya. Kalau misalnya nggak tahu bagaimana cara menggunakannya, adalah ini di indikator ya, di indikator, di insert indikator, ini trend, pilih, lalu Bollinger Bands ya. Klik Bollinger Bands-nya, lalu periodenya 20, standar aja biasa. Warnanya bebas, cuman di sini saya menggunakan warna hitam dan deviation-nya 2. Jadi Bollinger Bands-nya saya menggunakan periode dan deviation yang standar ya. Lalu kita saja oke, muncul seperti ini. Lalu untuk moving average sebagai tambahan tambahan indikatornya untuk menyempurnakan Bollinger Band itu sendiri, di sini saya menggunakan EMA 10 ya, moving average. Di sini eksponensial. Ya, di sini eksponensialnya. Lalu periodenya 10. Ya, periodenya 10, lalu kita pencet OK. Ya. Jadi tampilannya seperti ini. Oke. Yang di sini ada 2 ya, ada 4 kali total. Ini sebutnya upper band ya. Yang atas ini upper band. Lalu yang bawah ini adalah middle band. Yang sini adalah lower band. Ya. Nah, di sini kalau misalnya kita cek nih, ya, kalau misalnya kita cek di sini nih, untuk penggunaan Bollinger Bands-nya ini atau kita bacanya di sini, ini sangat memungkinkan jika Bollinger Band ini bisa dipakai untuk scalping, bisa, atau bisa juga digunakan untuk gaya trending ya, atau membaca tren bisa juga, tergantung dari periode time frame yang kita gunakan berapa. Cuman kalau misalnya di sini saya akan menggunakan Bollinger Bands sebagai intraday ya, bukan sebagai untuk gaya scalpingnya, tapi saya menggunakan gaya intraday-nya. Oke. Nah, kita backtest aja ya, kita backtest aja. Kalau misalnya dari sini, upper band itu sebagai resisten ya, dan lower band yang di bawah ini sebagai ada titik supportnya. Lalu middle band ini sebagai apa? Ini middle band ini ada sebagai titik tengahnya ya. Lalu MA10 di sini ini digunakan untuk apa namanya tuh? Untuk pembacaan trennya ya. Jadi mudahnya itu adalah kalau misalkan MA10-nya ini ada di atas middle band-nya, maka untuk gold adalah uptrend. Jika kalau misalkan MA10-nya ini di bawah middle band-nya, maka itu dipastikan adalah downtrend. Jadi simpelnya seperti itu. Ini bisa di H1 dan H4 ke atas ya. Jadi kalau Bollinger Band itu emang makin besar time frame ini makin bagus ya, akan semakin valid. Makanya saya gunakan adalah minimal time frame H1. Oke. Nah, kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari sini contohnya. Kalau misalkan MA10 dan 20 ini biasanya jarang berdempetan ya, jarang dempetan. Kayak gini tuh jarang banget. Jadi kalau misalkan MA10 dan 20 yang nempel, lalu upper band ini ya, upper band ini dan lower bandnya di sini itu dia menyempit. Ini menyempit kan ya? Ini menyempit. Kalau misalkan kita cek di sini nih, ini dia menyempit ke bawah ya. Lalu di sini pun dia sama nih ya. Lower bandnya dia menyempit ke atas juga. Ya, dia menyempit ke atas juga. Lalu di sini membuat kotakan. Ya. Jadi ketika dia menyempit, artinya kalau misalnya dia menyempit antara lower band dan upper bandnya, itu artinya akan menandakan suatu pergerakan sideways. Ya. Atau semakin sempit Bollinger Band-nya, maka bisa jadi ya, bisa jadi untuk mata uang tersebut atau pair tersebut akan ada pergerakan besar. Contohnya di sini ya, ini semakin kecil kan, udah ngecilin, lalu di sini ngecilin lagi kan, ini ngecil lagi. Nah, artinya akan ada pergerakan besar gitu. Cuman di sini nih, dengan berkat ada bantuan dari MA ya, MA10-nya dia nyelang ke atas, maka kita sudah mendapatkan
apa namanya itu, sudah mendapatkan kode duluan ya. Ketika upper bandnya ditembus sama body seperti ini, nah maka itu mulainya terjadi rally atau akan terjadi pergerakan besar. Kayak gini contohnya ya. Ini ketika tembus di atasnya ya, menembus atas, lalu kita bisa ambil posisi buy. Gitu. Jadi kayak gini nih, ketika menembus atas, lalu kita bisa masuk buy di sini. Untuk opsi pertamanya, averaging di mana? Averagingnya tentu di bawah ya. Cuman di sini sebelum nyentuh averaging, dia udah lari duluan ke atas. Ya. Untuk take profitnya ini bebas diatur. Yang penting 1/1 ya. Minimal 1/1. Kalau misalnya TP 5 poin, maka SA pun 5 poin. Atau bisa juga menggunakan acuan support resisten terdekatnya. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gini, ketika dia tembus ke atas dan dia lower bandnya juga tembus ke mengarah ke bawah, nah maka disitulah akan terjadi percepatan atau tren akan dimulai gitu. Itu mudahnya untuk membaca uptrend ya. Dan untuk membaca downtrend di sini kita lihat nih ya. Di sini ketika downtrend itu apabila terjadi mulai ini ya. Jadi ketika dia lower bandnya ke bawah, oke, lower bandnya dia ke bawah, lalu dia mengarah ke atas ya, dan mengarah ke atas lagi. Nah akhirnya ada kemungkinan bahwa harga akan kembali sideways ya. Jadi kalau misalkan dia terusan alih ke atas dan dia ke bawah terus, nah itu berarti masih kencang. Tapi kalau misalkan harga bawahnya ya, lower band ini udah mengarah ke atas lagi, maka itu dipastikan akan sideways kembali. Contoh kayak di sini kan, ketika dia ke atas, harganya mulai apa namanya itu sideways lagi ya. Di sini sideways itu kan mengecil, dan di sini mengecil, lalu di sini kita dapat info lagi nih ya, ini ada cross, maka siap-siap untuk downtrend. Nah contoh kayak gini, ketika downtrend ini dia udah ke bawah ya, dia udah ke bawah, maka entry-nya ada di sini. Entry-nya akan ada di sini nih, entry-nya tuh di sini nih ya. Jadi ketika dia retrace ke sini, maka kita bisa entry ke bawah. Nah kayak gini tuh ya. Jadi ketika dia tembus ke bawah, bisa jadi lari ya. Lihat ini, ketika dia ke bawah dan dia pun upper bandnya ke atas, ini kan jadi mulai gerakannya. Nah kayak gini contohnya. Dan beberapa kali bisa di-entry-in ya, dia ke atas lagi, ke sini lagi. Selama belum ada pembalikan cross lagi MA dengan middle bandnya, maka kita bisa entry kembali kayak gini contohnya nih ya. Contoh kayak gini tuh, di sini kita bisa sell beberapa kali ya. Kita bisa sell beberapa kali tuh, saya bawa sini kan. Ini pun sama ya, di sini kita bisa sell kembali nih. Nah ini kita bisa sell kembali kan gitu. Jadi enak banget kalau pakai misalkan Bollinger Bands dengan panduan atau dengan tambahan moving average eksponensial periode 10 gitu ya. Contohnya lagi ya, di sini udah ada dead cross ya, maka bisa jadi adalah apa? Ya udah, tunggu dulu dia sampai menyentuh upper bandnya ya. Ketika dia menyentuh upper band, maka dia akan retest kembali ke EMA 10-nya, dan di EMA 10-nya kita bisa buy, di sini kita bisa buy gitu. Jadi ketika ada cross, maka wajib tunggu dulu sampai upper bandnya kesentuh ya. Ketika upper band kesentuh, maka dia akan kembali ke EMA 10 atau ke middle bandnya. Nah posisi kita adalah middle bandnya itu tempat kita buy, seperti itu ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita cek, enak banget ya. Mungkin kalau yang orang biasa nggak biasa pakai indikator, ini akan pusing. Tapi kalau misalkan orang yang cocok dengan indikator, ini Bollinger Band dan EMA 10 ini bisa dipertimbangkan untuk panduan entry-nya atau teknik tradingnya gitu ya. Jadi itu aja ya untuk pembahasan kali ini antara Bollinger Bands dengan EMA 10-nya ala Vincent gitu ya. Banyak lagi cara Bollinger Band itu bisa digunakan dengan scalping ya, atau pada saat counter trendnya itu ada lagi ya. Untuk episode berikutnya tentang Bollinger Bands nanti akan kita bahas lebih tuntasnya di Zoom lah ya, karena kalau di dalam video pasti akan kebingungan. Kenapa? Karena Bollinger Band ini termasuk indikator yang disebut repen ya, tapi repennya ini cukup parah kalau Bollinger Band itu. Tapi kalau yang udah biasa mungkin akan hafal dengan gerakan-gerakan seperti ini gitu. Contohnya kayak sekarang ya, kita bonus deh
analisa. Ya, ketika di sini cross MA10 bener kan? Ini ke bawah. Lalu di sini kita sell. Contoh kita sell di sini. Ya. Kita sell di sini. Ya, kita sell di sini ternyata dia ke atas upper band kan. Nah, berarti ini udah kita udah salah, udah cut loss. Kenapa? Karena di sini setelah kita sell, ini MA10-nya ada penyelangan ke atas middle BB-nya. Nah, ketika kayak gini, maka bisa kita gunakan untuk buy di sini. Ya. Kita bisa gunakan buy di sininya. Seperti itu. Bener kan? Jadi terpola gitu. Kadang-kadang cuma sebatas bowling band aja. Ini pun sama ya, udah ke atas. Lalu dia kena MA10 lagi, di sini kita buy lagi dan dia kembali ke atas lagi. Gitu. Ya. Dia ke atas kembali lagi dan menyentuh hampir nyentuh dari BB atasnya. Nah, cuman di sini yang terpenting adalah yang bagusnya adalah di sini nih ya. Di sini nih. Ini lower bandnya udah mengarah ke atas. Artinya kalau misalnya lower bandnya udah mengarah ke atas, biasanya itu nggak akan jauh ya. Biasanya dia akan jauh. Gitu. Bisa jadi akan ada gerakan satu lagi untuk kedepannya. Ya. Tapi selama dia nyentuh lagi 10 dan nyentuh lagi middle band, untuk gold itu kita bisa buy kembali. Ya, contohnya di sini nih nanti ya. Nyentuh. Nah, udah kita buy lagi di sini. Jadi harga akan ke bawah ke sini. Ya. Ke sini dan ini nyentuh middle band, lalu dia akan kembali ke atas lagi. Untuk memastikan Bollinger Band-nya akan ke bawah ke gini gitu ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu aja untuk penjelasannya. Semoga membantu dan bermanfaat. Dan untuk video-video berikutnya boleh ya request episode atau misalkan teknik-teknik yang akan dibahas, bisa Ichimoku dan lain-lainnya, masih banyak yang mau dibahas kok seputar indikator-indikator yang lainnya. Oke, saya Vincent, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai full. Untuk pertanyaannya atau yang belum jelasnya boleh komentar di kolom komen. Ya. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya di Max Trading Room. Bye bye.